Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 75. Di awal video ini tentu saja kemunculan monster sang Madam Eggleg sontak mengejutkan semua murid di sana. Terlebih tepat setelah kemunculannya itu, Madam Eggleg langsung saja bergerak ke sana kemari menargetkan para murid sekitarnya yang paling dekat. Akan tetapi, berkebalikan dengan kelompok bicir yang segera berlari menjauh menghindari penargetan sang Madam Eggleg, Merelina malah terpaku diam di tempatnya, yang tentu membuat kedua rekannya, Simon dan Sitox meneriakinya. Ketua Lapguard, jangan bengong saja, kita harus lari sekarang juga. Sayangnya, meskipun Simon dan Tox sudah meneriakinya begitu, Merelina yang baru pertama kali melihat monster seperti sang Madam Eggleg sama sekali tak bergerak saking ketakutannya. Bahkan, bicir yang sungguh tak menduganya pun berpikir dilarinya. Jadi, hawa tidak mengenakan yang kurasakan sejak aku masuk ke arena ini berasal dari sang Madam itu ya. Sebelum aku regresi, Madam itu hanya dipandang sebagai mitos belaka, tanpa ada orang yang mau mempercayai eksistensinya. Baru setelah investigasi mendalam oleh beberapa ekspedisi, eksistensi sang Madam dimasukkan ke dalam buku resmi kekaisaran. Artinya, tidak ada orang yang pernah melihat sang Madam secara langsung, termasuk Meg Tower, tempat turnamen tahun ini. Ini pasti variabel lain yang disebabkan oleh keberadaanku. Di saat bicir berpikir seperti itu, sang Madam pun melayangkan sebuah serangannya pada Merelina yang masih tak bisa menggerakkan tubuhnya. Sehingga si Anatox yang melihatnya pun segera mendorongnya sembari berteriak, "Ketua, cepat minggir!" Seketika itu juga, si Tok yang mendorong Merelina pun terhempas keras ke arah belakang, meskipun ia sudah menahan serangannya menggunakan perisai miliknya. Untungnya, di saat Anatox sadarkan diri karena bantuan kerasnya, sang Madam tak lagi menargetkannya karena melihat kumpulan murid-murid lainnya di kejauhan. Sehingga bersamaan dengan Grenoil yang merasa lega karena ia kira ia akan mati hari ini, bicir yang merasa aneh pun berpikir, tunggu, apa dia menghampiri posisi di mana para murid lainnya berkumpul? Ruang kendali sedang ngapain sih? Tidak mungkin monster segila itu dimasukkan ke turnamen ini. Kecuali tidak mungkin seperti itu kan? Di saat bicir berpikir seperti itu, Merelina yang menghampiri Anatok yang pingsan pun dibuat merasa aneh dengan keadaannya, di mana Anatok tak kunjung diteleportasi meski HP-nya telah mencapai 0. Wah, apa-apaan ini? HP-nya sudah menyentuh 0, tapi kenapa dia tak kunjung dipindahkan ke ruang tunggu? Simon yang mulai merasa cemas pun menambahi, pasti ada yang salah. Bagaimana cara kita pergi dari sini kalau begitu? Mendengar apa yang mereka katakan, bersamaan dengan Merelina yang bersimpuh di dekat Anatok, Grenoil yang kembali ketakutan pun mendekat menuturkan, Hei, apa maksud kalian? Kita tidak akan dipindahkan meski sudah tereliminasi. Dan yang lebih penting lagi, monster itu tak disebutkan di regulasi. Kenapa turnamennya belum dibatalkan? Apa yang dilakukan ruang kendali? Tidak, apa mereka sudah meninggalkan kita? Apa mereka langsung kabur begitu sadar mereka tak bisa menjaga situasinya? Tidak, aku tidak mau mati di sini. Tentu saja, tingkah Grenoil yang seperti itu membuat situasinya semakin suram. Tapi untungnya, Dolores yang datang bersama Bakilaga dan juga Hohenheim muncul menenangkan mereka. Sementara itu, di ruang kendali Meg Tower, Nyonya Hippolyte yang tak bisa tinggal diam melihat seorang muridnya terluka pun berteriak, "Oh Persir, para murid tak kembali meskipun HP mereka sudah menyentuh 0. Sudah ada satu murid yang terluka parah. Cepat keluarkan para muridku dari sana sekarang juga." Profesor Bansi yang dari awal sudah mewanti-wantinya pun menambahi, "Tower of Persir, cepat hentikan turnamennya sekarang juga. Kenapa malah bengong begitu? Tunggu apa lagi?" Namun, alih-alih menjawab mereka, Tuan Well yang terbengong saking tak percaya dengan apa yang terjadi pun malah bergumam sendiri, Ini tidak masuk akal. Monster semacam itu terharusnya tidak ada di area rawa-rawa itu. Jadi, selama ini Clan Morgiu benar. Tidak,
Itu pasti bohong. Kalau monster itu tidak muncul, maka Meg Tower pasti akan menang dengan mudah tahun ini. Seketika itu juga, Profesor Bansi yang tak tahan dengan tingkahnya pun melompat mencengkeram kerah bajunya berteriak, "Cih, sadarlah, cepat hentikan turnamennya. Apa kau ingin semua murid kita mati konyol di dalam sana?" Tuan Well yang tersadar pun dari bangongnya menjelaskan, Itu tidak bisa. Seandainya kita mencoba untuk menghentikannya pun, mestinya tidak merespon. Apapun yang terpanggil di sana tak bisa dikendalikan oleh Meg Tower. Monster itu membuat sistemnya overload sehingga kita tak bisa mengendalikannya. Mendengar penjelasannya, Profesor Bansi yang tak ingin diam saja pun bertanya, "Maksudmu, kita nggak bisa masuk dan para murid tak bisa keluar, hah? Apa kita bisa memperbaikinya?" Sembari menunjuk pada peta ujiannya, Tuan Well melanjutkan, "Itu, kalau kita bisa mengalahkan makhluk itu, maka harusnya sistem Meg Tower bisa pulih." Kita beralih kembali ke dalam arena ujian survivalnya, di mana Dolores yang tengah menyembuhkan Anatox menuturkan, "Syukurlah, perisai HP-nya telah menyerap sebagian besar damage-nya. Dia hanya pingsan. Asalkan dia bisa beristirahat, maka dia akan kembali pulih." Situasinya memang masih terkendali di sini, tapi monster itu sedang menuju posisi murid-murid lainnya. Kuharap mereka tidak berpapasan dengannya. Mendengar perkataannya, Bichiri yang memahami situasinya pun dengan baik berpikir, Madam Eggleg, monster rang S, monster yang bisa menghancurkan beberapa negara dengan mudah. Keberadaannya saja sudah sangat menyakitkan bagi umat manusia. Tapi dia berbeda dari Madam yang kulawan waktu itu. Dia tidak menggunakan racunnya dan matanya sudah hilang. Sekarang dia punya banyak titik buta. Tubuh raksasa yang kuat itu menunjukkan banyak celah. Tebakanku, ada suatu rip antara mayat Madam dengan kehidupannya dulu. Sehingga monster yang terpanggil kemari adalah hasil gabungan tak sempurna dari dua entitas itu. Tapi meski aku tahu Madam yang ini lebih lemah, aku yakin mereka tak akan bisa mengalahkannya. Tidak, pertama-tama mereka harus keluar dari rasa takut mereka. Kalau aku ingin menghindari korban jiwa dan menyelesaikan tujuanku kemari, maka aku harus menggunakan kekuatanku. Saat Bichir berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Merelina yang dari tadi bersimpuh di dekat Anatox bangkit berdiri sembari menuturkan, "Aku akan pergi. Aku tak mau duduk diam di sini. Kecerobohanku membuat salah satu juniorku sekarat begini. Aku akan membalaskan dendamnya kepada monster sialan itu. Dan aku akan memastikan tidak akan ada korban jiwa murid lainnya yang terluka. Karena begini-begini, aku adalah ketua OSIS dari Themyscira." Mendengar perkataannya, Bakilak yang merasa kagum dengan tekadnya pun berkata, "Oh ya, Lopgod, semangat juangmu itu lebih cocok dengan di Parangian ketimbang Themyscira. Aku juga akan pergi." Tepat setelah Bakilaga mengatakan itu, Dolores pun menambahi, "Aku juga. Aku tak ingin murid-murid sekolah aku terluka di sini." Seketika itu juga, karena Dolores memutuskan untuk ikut, Bakilaga pun melirik Hohenheim bertanya, "Bagaimanakah denganmu, Kotobuku? Aku benci mengakuinya, tapi kami membutuhkan kekuatanmu." Hohenheim yang tadi diam saja pun tersenyum berkata, "Apa boleh buat? Memang menyebalkan sih, tapi kali ini mari kita bentuk aliansi sementara. Semua demi kemenangan Meg Tower." Tentu saja, sikap mereka yang seperti itu membuat Bichir terkejut hingga berpikir, aku meremehkan mereka. Sampai-sampai aku lupa bahwa mereka lah yang memimpin umat manusia saat era Ruination nanti. Dengan pikiran seperti itu, Bichir pun tersenyum berkata, "Dengarlah kembar tiga, mulai sekarang kalian beritahukanlah instruksiku kepada mereka tentang cara mengalahkan Sang Madam." Beberapa saat kemudian, Sang Madam pun nampaknya tengah mengejar para murid yang berusaha kabur darinya. Sehingga saking paniknya dengan kejaran Sang Madam, seorang murid Themyscira pun sampai tak memperhatikan langkahnya, yang membuat kakinya terkilir dan tak bisa mampu untuk berlari. Bahkan, meski murid tersebut telah minta tolong pada seorang murid Meg Tower di dekatnya, murid Meg Tower tersebut malah memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang tentu membuat murid Themyscira itu menangis histeris. Untungnya,
Sepersekian detik sebelum sang madam bisa menggapainya, ada sebuah fire magic yang mengenai tubuhnya. Sehingga sang madam pun mengalihkan perhatiannya dari muda Meskira tersebut. Videonya pun diakhiri dengan, ternyata fire magic tersebut dilepaskan oleh Hohenheim yang muncul bersama Dolores, Sinclair, dan Grenoille. Di mana Hohenheim yang masih mengarahkan tongkatnya tersenyum menuturkan, monster tipe serangga sepertimu harusnya lemah terhadap fire magic, tapi serangku barusan bahkan tidak menggoresnya. Ya, tapi aku sudah menduganya sih.